Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Sekali lagi saudara, ada haleluya? Berapa banyak diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Tuhan kita baik, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Pagi hari ini tentunya saudara kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih, kemurahan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji Tuhan, menikmati Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Kita sudah sama-sama menikmati pribadi Tuhan lewat pujian dan penyembahan, tiba saatnya saya rindu kita menyiapkan setiap hati kita, pikiran kita, yang terbaik segenap hati kita karena kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan judulnya hari ini adalah pencobaan di padang gurun, ya. Kita akan sama-sama belajar hal ini, jadi minggu ini kita rehat sejenak dari tema kita tentang pentingnya beribadah di hari Minggu, saudara ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Sekali lagi judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kita akan melihat saudara, apa makna teologisnya dan juga apa implikasinya, apa hubungannya dengan kita pengikut Kristus saudara. Nah, kita akan baca ayat pokok kita di dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Kembali saya mau mengajak kita semua, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan ini adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, saudara ya. Markus 1 ayat 12 sampai 13, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Segera sesudah roh memimpin dia ke padang gurun, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua pasti tahu cerita ini saudara ya. Sebelum Tuhan Yesus pertama kali melayani saudara ketika di usianya yang ke-30 saudara, ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, dia terlebih dahulu dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis saudara. Kita semua tahu cerita ini dan ditulis di 3 Injil saudara ya, Matius, Markus dan juga Lukas saudara. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pernahkah saudara berpikir saudara? Pernahkah saudara punya pertanyaan seperti ini? Yesus katanya adalah Allah saudara. Allah berarti dia adalah maha kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kita melihat di ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus merasa lapar saudara. Allah yang maha kuasa ini, dia merasa lapar saudara. Pernahkah kita berpikir, Allah yang berkuasa atas segala hal karena dia adalah Tuhan atas alam semesta, berarti dia Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas segala hal. Tapi tadi kita baca di ayat pokok kita saudara, Allah yang berkuasa atas segala hal ini, dia sendirian di padang gurun dan dicobai oleh setan saudara, dicobai oleh iblis. Pernahkah kita bertanya, mengapa seorang Allah yang katanya adalah Allah yang maha segalanya mau melakukan hal itu saudara? Kenapa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang maha segalanya menanggalkan kemuliaannya, dia mau dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis saudara? Jawabannya adalah karena Allah tidak hanya datang untuk menebus dosa kita. Di dalam Kristus Allah itu tidak hanya datang untuk menebus dosa kita, tetapi dia juga adalah Allah yang turut merasakan kelemahan kita. Ada amin saudara? Tidak ada Allah yang seperti ini saudara. Allah yang merasakan apa yang ciptaannya rasakan. Dia tidak hanya datang untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia juga datang menanggalkan semua kekuatan dan kemuliaannya untuk turut merasakan kelemahan kita, saudara. Jadi ketika kita melihat Allah manusia ini, yaitu Yesus Kristus, ketika kita melihat dia ada di padang gurun itu, yang kita lihat itu bukan hanya manusia sejati yang sedang dicobai oleh iblis.
Tapi di padang gurun itu kita juga sedang melihat Allah yang sejati, yang rela masuk ke dalam pencobaan demi kita. Inilah Allahnya orang Kristen, saudara. Allah kita bukan Allah yang jauh, Allah yang cuma ngomong dari jauh dari surga dan bilang aku ngerti padahal dia gak ngerti. Tapi Allah yang kita miliki adalah Allah yang masuk ke dalam dunia kita, masuk ke dalam pencobaan demi kita. Ada amin, saudara? Saudara, seringkali iman kita kepada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu dicemooh banyak orang. Pernah saudara mengalami karena iman saudara kepada Tuhan, Allah, tapi Allah ini menjadi manusia, saudara diejek sama orang lain. Terutama mereka yang bukan orang Kristen. Saya sering, saudara, ya. Dulu waktu saya sekolah dasar juga sering mendapat bullying seperti itu karena iman saya, saudara, ya. Hal itu sudah terjadi dari dulu, saudara. Ya, buku agama saya dilempar sana sini karena saya dianggap najis. Karena saya percaya kepada Allah yang menjadi manusia. Cuman waktu itu saya belum mengerti, saudara. Saya sedih dan saya bertanya, kenapa saya harus jadi orang Kristen, Tuhan? Saya malu. Tapi ketika kita mengerti, kenapa Allah yang maha kuasa ini mau menjadi manusia? Ternyata karena untuk menyelamatkan saya. Kita bangga memiliki Allah yang menjadi manusia. Amin, saudara. Seringkali iman kita kepada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dicemooh banyak orang, saudara. Tuhan kok ngerasa lapar dan haus, katanya Tuhan. Tuhan kok jadi lemah dan hina, katanya Tuhan. Tuhan kok dilahirin sama manusia. Tuhan kok bergantung sama orang lain. Tuhan kok dicobain sama setan. Tuhanmu itu kok lemah. Jadi pertanyaan tentang mengapa Yesus dicobai oleh iblis, saudara, sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ini menyangkut dari iman Kristen. Ini adalah pusat dari keimanan kita. Apa, saudara? Yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu inti dari kekristenan, saudara. Dan ini sangat penting sekali. Mengapa Yesus dicobai iblis? Bukankah katanya dia adalah anak Allah yang sempurna? Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang siapa itu Yesus melalui cerita ini, saudara. Siapa itu Yesus? Kita akan belajar kristologi sedikit, saudara, ya. Dan bagaimana ia menyelamatkan kita bukan hanya dengan kematiannya di atas kayu salib, tapi juga Tuhan Yesus menyelamatkan kita lewat ketaatannya terhadap Bapaknya, saudara. Ada 3 poin hari ini. Poin yang pertama kita akan melihat mengapa Yesus dicobai oleh iblis. Yang kedua kita akan melihat makna teologis dari pencobaan Yesus supaya kita belajar, saudara, ya. Jadi ada diselipin doktrinnya sedikit supaya kita mengerti, saudara. Dan yang ketiga, apa implikasi praktis bagi pengikut Kristus? Ya, ini juga penting karena kalau kita belajar doktrin doang tapi kita nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, percuma, saudara, ya. Mari kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Mengapa Yesus dicobai oleh iblis? Yang siap belajar katakan haleluya. Nah, mengapa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saudara? Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kisah ini itu ditulis dan dicatat di dalam 3 Injil. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, ya. Yaitu di dalam Matius 4 ayat 1-11, Markus 1 ayat 12-13, dan juga Lukas pasal 4. Ayat 1-13. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, khususnya di Matius dan Lukas, ada satu teks kunci di sini untuk kita memahami ini, saudara. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan apa? Maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh di sini huruf besar berarti Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Menarik, saudara. Yang membawa Yesus itu dia bukan datang sendiri gitu, saudara, ya. Tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia diizinkan oleh Tuhan mengalami ujian ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar, saudara, ya, bahwa Allah itu tidak pernah mencobai seseorang, saudara, ya. Allah tidak pernah mencobai seseorang. Maksudnya apa? Artinya Tuhan itu tidak pernah menggoda seseorang untuk berbuat dosa. Tuhan nggak pernah kayak gitu, ya. Tuh lihat tuh ada uang nganggur, nggak tahu uang siapa, ambil aja. Tuhan nggak pernah kayak gitu. Itu kerjaannya setan, saudara, ya. Yang menggoda kita untuk berbuat dosa itu nggak mungkin Tuhan. Itu pasti setan, saudara.
Ya. Nah, tapi Allah itu menguji seseorang. Nah, itu Alkitabiah, Saudara ya. Dan itu diajarkan di Alkitab. Allah menguji seseorang, put to the test, untuk memurnikan imannya. Dan ini pasti terjadi, Saudara. Karena kitab Ibrani katakan apa? Mereka yang dikasihi oleh Allah, mereka bukan anak-anak gampangan. Sehingga Allah apa? Menegur dan menghajar mereka. Jadi Tuhan menguji kita, memurnikan kita lewat ujian kehidupan. Tujuannya baik, Saudara. Ya, untuk memurnikan iman kita, untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus, untuk mempertajam karakter kita. Nah, melalui apa Tuhan menguji kita, Saudara? Banyak situasi kehidupan kita. Tuhan mengajar kita lewat itu. Tuhan mengajar kita lewat orang lain, Saudara. Tuhan mengajar kita lewat permasalahan dan pergumulan hidup kita. Tuhan menguji kita di sana, Saudara. Tujuannya baik, untuk memurnikan iman kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus, Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang yang sedang mengalami banyak pergumulan, Saudara, Rasul Yakobus katakan apa? Beranggaplah itu sebagai satu kebahagiaan karena itu akan memurnikan iman kita. Amin, Saudara. Amin. Ya. Jadi bersukacitalah, Saudara, karena lewat itu semua Allah menguji kita untuk memurnikan iman kita. Nah, permasalahannya adalah selalu ada usaha dari iblis di dalam ujian yang sedang kita hadapi, Saudara, supaya kita ini berdosa di hadapan Allah. Allah menguji kita, membawa kita ke padang gurun, Saudara, untuk mengalami pergumulan, mungkin permasalahan, mungkin tujuannya untuk memurnikan iman kita. Tapi selalu ada usaha dari iblis untuk nyolong-nyolong kesempatan, Saudara, dalam kehidupan kita supaya kita berdosa kepada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, Paulus, Rasul Paulus, Saudara. Tuhan izinkan mengalami duri dalam daging, betul, Saudara ya? Dan Paulus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong cabut duri ini, gak enak Tuhan. Paulus sampai frustasi, Saudara. Ya. Dan Paulus tahu ada iblis yang berusaha untuk menggocoh dia. Berusaha untuk membuat Paulus ini berdosa kepada Tuhan. Itu juga yang kita alami, Saudara. Ya, dalam setiap pergumulan permasalahan kita selalu ada usaha dari iblis untuk membuat kita berdosa kepada Tuhan. Tuh kan udah saya bilang Tuhan itu jahat. Dia itu gak ngerti. Udah gak usah nyembah dia lagi. Udah gak usah percaya sama Tuhan lagi. Jadi inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, dia dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke dalam padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Artinya, Saudara, ujian ini, pencobaan ini bagian dari rencana Allah, Saudara. Allah mengizinkan ini, Allah memang sengaja membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak pernah dicobai oleh keinginannya untuk berbuat dosa. Itu sesat, Saudara ya. Kalau ada yang bilang, oh Tuhan Yesus bisa saja berbuat dosa. Nah, ini saya selipkan sedikit, Saudara. Karena saya pun pernah mendengar hal ini ya. Pengajaran-pengajaran sesat di luar sana, Saudara ya. Ada beberapa pengajaran yang mengatakan begini, Saudara. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ingatannya tentang surga itu dihapuskan. Saudara pernah dengar? Oh, saya sering dengar, Saudara ya. Dan itu orang besar yang bilang. Tapi itu sesat, itu tidak betul, Saudara. Ya, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Oh, waktu Tuhan Yesus, dia itu ilahi, sesuatu yang ilahi, kemudian dia turun menjadi manusia, ingatannya tentang surga dihapuskan. Yesus gak pernah ingat kalau dia dulu itu adalah Tuhan. Dia lupa rumahnya, Saudara. Ya, dia ingatannya tentang surga dihapuskan. Gak ada ingatan tentang surga. Artinya apa? Tuhan Yesus pernah berhenti menjadi Tuhan, Saudara. Ya, itu jelas sangat sesat sekali, Saudara. Tapi pengajaran itu ada di mana-mana. Makanya penting, Saudara, punya pengajaran yang sehat. Ya, Yesus waktu menjadi manusia, ingatannya tentang surga itu dihapuskan. Jadi waktu dicobai di padang gurun, Yesus bisa saja berbuat dosa dan gagal, Saudara. Ajaran ini tentunya bukan ajaran yang apostolik, maksudnya ajaran yang diajarkan oleh
gereja sejak zaman dulu, ajaran Alkitab. Bukan, itu sesat saudara. Ya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus pada akhirnya diuji dan dia gagal saudara. Pernah membayangkan hal itu? Tuhan kita jadi dwi tunggal saudara, bukan tritunggal lagi. Tuhan Yesus gagal, berhenti jadi Tuhan. Dia gagal kok, dia berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa saudara. Itu kata Alkitab. Jadi sesat kalau ada orang yang bilang, oh Yesus pernah lupa ingatannya. Ini ada ayatnya, dia mengosongkan diri jadi Allah. Mengosongkan diri jadi Allah bukan berhenti jadi Allah saudara. Itu lain. Ya. Makanya saya mau tegaskan saudara. Di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ada amin saudara? Itu ajaran Kristen yang betul saudara. Ya. Jadi dari sejak kekekalan dia adalah Allah. Dan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah saudara. Itu ajaran yang betul tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau ada dengar-dengar di luar sana saudara, oh Yesus pernah berhenti jadi Tuhan, itu sesat saudara. Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan saudara. Tapi dia membatasi dirinya, mengosongkan dirinya. Tapi atribut kealahannya tidak pernah berhenti. Lalu kenapa Tuhan menguji Tuhan Yesus di padang gurun saudara? Tujuan dari ujian di padang gurun adalah untuk menegaskan statusnya sebagai anak Allah yang tidak mungkin gagal. Ada amin saudara? Dia adalah anak Allah. Jadi bukan menegaskan statusnya untuk Yesus sendiri, oh Yesus gak yakin dirinya adalah anak Allah, maka ditegaskan, bukan saudara ya. Tapi ayat ini ditulis untuk menegaskan kepada kita bahwa dialah Mesias, dialah anak Allah, dialah Tuhan sejati dan dia tidak mungkin gagal saudara. Bukankah ini memberikan ketenangan bagi kita saudara? Bahwa kita memiliki Allah yang tidak akan mungkin gagal saudara. Amin. Saya khawatir kalau misalnya, oh Yesus bisa saja gagal saudara. Ngeri saudara. Yesus itu hanya manusia sempurna yang satu saat nanti jadi Allah. Itu ajaran Mormon saudara. Kamu itu manusia nanti bisa kayak Yesus nanti jadi Tuhan. Itu ajaran sesat saudara, itu ajarannya Mormon. Ya, supaya kita ngerti saudara, supaya nanti kalau ada orang yang seperti itu kita tahu, oh ini bukan ajaran Kristen. Karena ajaran kayak gitu banyak sekali saudara. Ya. Kenapa ketaatan Yesus ini penting saudara? Ya. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Kenapa ketaatan Kristus ini di padang gurun yang kita baca ini itu penting saudara. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan apa? Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, saudara tahu ini siapa? Adam, saudara. Ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, siapa ini saudara? Tuhan Yesus. Semua orang menjadi benar, saudara. Kenapa ketaatan Tuhan Yesus di padang gurun ini dan selama hidupnya menaati hukum Taurat sempurna di hadapan Allah itu penting bagi kita, saudara. Kenapa? Jawabannya adalah karena Yesus adalah Adam kedua, saudara, yang jauh lebih baik, yang lebih sempurna, yang mewakili kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Jadi di ayat ini Paulus ingin mengatakan bahwa Adam yang pertama itu gagal melewati ujian di Taman Eden, saudara. Ada orang pernah bilang gini, gara-gara si Adam gagal kita harus dikutuk kerja, saudara. Itu keliru saudara ya, karena para teolog juga mengajarkan Adam itu adalah artinya manusia saudara. Itu perwakilan kita, jadi siapapun yang ada di Taman Eden hasilnya pasti sama, gagal saudara. Ya. Adam yang pertama gagal melewati ujian di Taman Eden. Dan karena ketidaktaatannya, kita semua menjadi orang berdosa. Tapi Kristus saudara, dia datang sebagai Adam yang kedua. Adam yang lebih sempurna dan jauh lebih baik daripada Adam yang pertama. Adam yang pertama gagal ketika dicobai di Taman Eden. Itu adalah gambaran kita semua, saudara. Kita gagal menaati Allah. Kita gagal mempercayai firman Tuhan.
Tapi Adam yang kedua, yaitu Kristus, dia menang atas pencobaan di padang gurun. Selama kehidupannya dia taat sempurna menaati hukum-hukum Allah, saudara. Dan dia mewakili kita. Jadi luar biasa sekali, saudara. Adam yang pertama adalah kegagalan kita sebagai manusia untuk mentaati Allah. Tapi Kristus, Adam yang kedua, datang untuk membayar ketidaktaatan kita dengan cara apa? Dengan cara taat sampai mati di atas kayu salib. Menggantikan kita. Jadi ketaatannya ya, dikenakan kepada kita. Tapi kegagalan kita kenakan kepada Kristus, saudara. Itulah sebabnya kenapa ketaatan Tuhan Yesus itu penting bagi kita. Bukan hanya kematian dan kebangkitannya, tapi kehidupan Tuhan Yesus juga penting bagi kita. Saudara. Ya. Kemudian saudara, melalui pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah Israel yang sejati, saudara. Kita belajar sedikit, saudara ya. Ulangan 8 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun, Israel juga dibawa ke padang gurun 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau taat kepada perintahku atau tidak? Saudara, kalau kita belajar di perjanjian lama, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ya, jadi Allah itu menunjuk bangsa Israel sebagai apa? Kerajaan imam, kalau saudara pernah dengar ya. Mereka adalah pembawa keselamatan bagi seluruh bangsa. Itu rencana Allah. Saudara. Itu janji Allah kepada Abraham melalui keturunanmu berkat akan sampai kepada bangsa-bangsa. Maksudnya adalah keselamatan, saudara. Tapi kita lihat di perjanjian lama berkali-kali bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan selalu gagal, saudara, mentaati Tuhan. Dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, dibuang, saudara ya. Jatuh lagi ke dalam penyembahan berhala, dibuang, saudara. Kerajaannya sampai terpecah. Wah, kacau, saudara. Ya. Dan selama 40 tahun pencobaan di padang gurun, bangsa Israel gagal mentaati Tuhan. Tapi Tuhan Yesus datang selama 40 hari pencobaan di padang gurun. Yesus membuktikan dia mampu taat, dia mampu setia kepada Allah. Dialah Israel yang sejati. Dan ini diajarkan oleh bapak-bapak gereja waktu dulu juga, saudara ya. Di dalam diri Kristus, sejarah Israel menemukan maknanya. Ia menjadi setia, di mana Israel tidak setia. Dia menanggung kutuk Taurat supaya bangsa itu diberkati. Artinya apa, saudara? Kristus menanggung konsekuensi kegagalan bangsa Israel. Sekaligus dia menggenapi tujuan Israel. Harusnya Israel ini membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, namun mereka gagal. Mereka bahkan menolak Allah mereka sendiri, saudara. Kristus datang, dialah Israel yang sejati, yang membawa keselamatan bagi umat manusia, saudara. Itulah pentingnya ketaatan Kristus. Itu poin yang pertama, saudara ya. Mengapa Yesus dicobai? Untuk menegaskan kepada kita bahwa dia adalah benar-benar anak Allah yang taat, saudara. Jadi kita melihat ya Adam yang kedua yang mewakili kita, yang taat sama Tuhan. Dan dia juga adalah Israel yang sejati yang membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, saudara. Poin yang kedua, apa makna teologis dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun? Ya. Nah, kita melihat, saudara, yang pertama makna teologisnya adalah penegasan identitasnya sebagai anak Allah yang tadi sempat kita singgung, saudara ya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, iblis berulang kali. Kalau kita baca yang di Injil Matius, saudara, iblis berulang kali mencobai Tuhan Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, jika engkau memang anak Allah. Iblis sedang berusaha untuk menantang identitas Yesus. Kalau kamu beneran anak Allah, coba jatuhin dirimu. Coba ubah batu ini menjadi roti. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk menggoda Tuhan Yesus menggunakan kuasanya secara egois, saudara. Untuk memuliakan dirinya sendiri. Tapi kemudian Tuhan Yesus pun menjawab dengan apa?
Tuhan Yesus menjawabnya juga pakai firman Tuhan. Jadi saudara tahu bagaimana caranya menangkal serangan iblis? Bukan pergi ke dukun, bukan megang jimat, nanem keris lah, bukan saudara. Lawan pakai firman Tuhan. Amin saudara. Wong Tuhan Yesus saja udah mencontohkan kok. Firman Tuhan mengatakan, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari Indomie saudara ya. Manusia bukan hidup dari roti saja, tidak ada manusia Indonesia yang bisa hidup tanpa Indomie saudara. Manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah saudara. Itu jawabannya Tuhan Yesus. Dia taat pada kehendak Allah saudara. Karena apa? Karena dia adalah anak Allah. Artinya saudara, yang namanya anak Allah, yang namanya anak-anak Allah seharusnya adalah anak-anak yang taat pada kehendak Allah. Amin, saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa menjadi anak Allah itu berarti taat sepenuhnya kepada Bapa. Kalau kita nggak mau taat kepada Bapa kita, jangan pernah bilang saya adalah anak Tuhan, saudara. Karena yang namanya anak Tuhan pasti taat kepada kehendak Tuhan, saudara. Ini penting, saudara. Ya. Nah, jadi ketaatan kita kepada kehendak Bapa itu adalah bukti tertinggi bahwa kita memang benar-benar anak-anak Allah dan memang benar-benar kita ini adalah milik Kristus, saudara. Sekali lagi, saudara ya. Ketaatan kita kepada kehendak Bapa adalah bukti tertinggi bahwa kita memang benar-benar adalah anak Allah, anak-anak Allah saudara, dan kita adalah milik Kristus. Saudara. Sama seperti Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 pernah katakan apa saudara? Jika engkau memang benar-benar mengasihi aku, engkau akan menuruti semua perintahku. Jangan pernah bilang saya mengasihi Tuhan. Tapi di saat yang sama kita tidak mau taat kepada perintah-perintahnya saudara. Jangan pernah mengatakan saya ini adalah anak Tuhan. Kalau kita tidak mau menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14 saudara. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sama-sama, semua orang yang dipimpin roh Allah. Siapa mereka yang dipimpin oleh roh Allah? Mereka yang dipimpin oleh roh Allah adalah mereka yang menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh. Tapi ketika kita hidup menuruti kehendak kita, maka kita bukan milik Kristus, saudara. Itu jelas di dalam suratan Roma yang Rasul Paulus tulis. Jadi tanpa ketaatan kepada kehendak Allah, jangan pernah berpikir, saudara, kita adalah anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah adalah mereka yang taat kepada kehendak Bapa. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh Allah, maka itu membuktikan bahwa kita memang benar adalah anak Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin oleh daging, saudara, maka kita bukan anak Tuhan. Dan kita bukan milik Kristus, saudara. Ini penting makanya, saudara. Kita harus mengevaluasi kehidupan kita. Siapa atau apa yang memimpin kita dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar tunduk kepada kehendak Allah dengan rela hati, saudara? Karena itu yang akan membuktikan apakah kita adalah benar-benar milik Kristus atau bukan, saudara. Itu makna teologis yang pertama. Ya, menegaskan bahwa anak Allah adalah mereka yang taat kepada kehendak Allah. Makna teologis yang kedua, saudara. Ya, ketaatan yang mengganti ketidaktaatan, saudara. Ini tadi sudah sempat kita singgung sebelumnya. Bahwa ketaatan Kristus itu untuk menggantikan ketidaktaatan kita, saudara ya. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 15, saudara.
Demikian bunyi firman Tuhan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, saudara. Ketaatan Kristus adalah untuk kita, saudara. Tapi bukan berarti kita tidak perlu taat, nanti saya jelaskan, saudara ya. Tapi ketaatan Kristus adalah untuk mengenakan pakaian kebenarannya kepada kita, saudara. Seringkali, saudara, kita berpikir bahwa yang menyelamatkan kita itu kematian Tuhan Yesus aja. Wah, Tuhan Yesus mati bagi saya, menyelamatkan saya. Betul, saudara. Tapi itu belum seluruhnya. Yang menyelamatkan kita bukan hanya kematian Tuhan Yesus, tapi juga kehidupan dan ketaatannya Tuhan Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita, saudara. Jadi ketaatan Kristus pada pencobaan padang gurun yang tadi kita baca sebenarnya adalah untuk menggantikan kegagalan dan ketidaktaatan kita akan firman Tuhan, saudara. Tidak cukup dosa kita hanya diampuni lewat kematiannya, tidak cukup. Kita harus dipandang benar oleh Allah lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Tapi manusia tidak ada yang sanggup melakukannya. Itulah sebabnya tadi kita bahas. Kristus adalah Adam kedua yang sempurna, yang jauh lebih baik, yang mampu menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna. Dan ketaatannya itu dia lakukan untuk kita, saudara. Ada amin sampai sini, saudara? Luar biasa sekali kalau kita belajar hal ini, saudara. Jadi Kristus tidak hanya mati bagi kita, saudara. Dia bukan cuma mati bagi kita, saudara. Tapi Kristus juga hidup bagi kita, saudara. Dia menjalani ketaatan penuh yang sempurna, bahkan sampai naik ke atas kayu salib. Itu untuk kita, saudara. Dia menjalani ketaatan yang seharusnya kita jalani. Harusnya kita yang taat sempurna. Tapi dia yang melakukannya, saudara. Dan dia menjalani kematian yang seharusnya kita alami, saudara. Ada satu ayat tidak ada di slide yang sangat memberkati saya, saudara ya. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9, di situ dikatakan apa? Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan, supaya oleh anugerah Allah dia mengalami maut untuk semua manusia, saudara. Sampai sini boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, saudara. Dia mengalami maut untuk menggantikan kita yang seharusnya mengalami maut, saudara. Dia taat sampai mati. Seharusnya kita yang melakukan itu, saudara. Tapi Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi sekali lagi tadi saya katakan, ini bukan berarti sekarang kita tidak perlu taat lagi kepada firman Tuhan. Itu sangat keliru dan menyesatkan, saudara ya. Karena ada ajaran-ajaran yang seperti itu, hyper grace, saudara. Surat Yudas juga mengatakannya, ada orang-orang yang menyalahgunakan anugerah Tuhan untuk terus-menerus berbuat dosa. Artinya orang itu belum bertobat dan belum diselamatkan, saudara. Ya, dan ini juga seringkali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Oh, enaknya jadi orang Kristen, udah diselamatkan maka bebas berbuat dosa. Keliru, saudara ya. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Jadi kita perlu taat kepada firman Tuhan, perlu dan harus. Ada amin, saudara? Harus taat kepada firman Tuhan. Tetapi kita taat bukan untuk diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Ada amin, saudara? Ini salah satunya yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Yang lain taat, baik supaya selamat. Kita taat dan baik karena kita sudah diselamatkan, saudara. Dan Rasul Yakobus juga pernah mengajarkan, saudara.
Kualitas iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan ketaatan kepada firman. Artinya kalau kita mengaku beriman, tapi iman kita ini tidak menghasilkan ketaatan kepada firman, jangan-jangan iman yang kita miliki itu iman kosong, saudara. Yang gak mampu menyelamatkan kita. Makanya kita harus memperhatikan kehidupan kita. Itu makna teologis yang kedua. Makna teologis yang ketiga, saudara. Ya, kemenangan atas kuasa gelap. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Mari kita baca yang diwarnain, saudara ya. 2, 3. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya apa? Supaya dia membinasakan perbuatan. Supaya dia mengalahkan kerajaan kegelapan. Supaya dia mengalahkan kuasa dosa, saudara. Tadi saya katakan Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, saudara. Tapi Tuhan Yesus datang juga untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Ada amin, saudara? Dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, saudara. Tapi sama seperti perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan yang berbuat zina. Kamu aku ampuni, kamu tidak dihukum. Sekarang jangan berbuat dosa lagi. Dia datang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Makanya orang Kristen yang benar, saudara, yang berjalan serius di dalam jalannya Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidupnya, saudara. Kalau kita udah berpuluh-puluh tahun mengikut Yesus, tapi masih bolak-balik, saudara, hidup di dalam dosa, jangan-jangan, saudara, kita belum benar-benar bertobat, saudara. Jangan-jangan kita bukan benar-benar pengikut Kristus sebenarnya. Karena pengikut Kristus yang sejati pasti, karena di dalamnya ada Roh Kudus, saudara, pasti diubahkan, saudara. Gak mungkin enggak. Karena dia datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, jadi kemenangan atas pencobaan di padang gurun adalah konfrontasi awal antara kerajaan terang dan kerajaan gelap. Yesus ingin menegaskan kepada kita semua, saudara, lewat ayat yang kita baca, kerajaan gelap, kuasa gelap sudah dikalahkan. Dan puncaknya kita lihat di atas kayu salib, saudara. Amin, saudara. Kerajaan gelap tidak menguasai kita lagi, saudara. Maka orang Kristen gak boleh takut setan. Amin, saudara. Karena kita sudah menang, saudara. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena Kristus sudah memenangkannya untuk kita. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, saudara, tanda ini menyertai orang percaya. Tumpangin tangan sembuh, ngusir setan, setannya takut, saudara ya. Itu tanda orang percaya, saudara. Dan Kristus sudah menang. Dan karena Kristus sudah menang atas kegelapan dan kuasa dosa, maka kita bisa disebut umat yang lebih dari pemenang. Kalau saudara bertanya-tanya kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Karena Tuhan Yesus sudah menang bagi kita, saudara. Kuasa gelap sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Makanya kita dimampukan untuk berkata tidak kepada dosa, saudara. Kenapa? Karena sekarang ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, saudara. Ada amin, saudara? Itu poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga, apa implikasinya bagi pengikut Kristus dari cerita ini, saudara? Ya, poin yang terakhir. Implikasi bagi pengikut Kristus, apa hubungannya antara pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun dengan kehidupan saya? Yang pertama, saudara, ujian adalah bagian hidup, bagian dari kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Ujian, pergumulan, permasalahan itu selalu menjadi bagian, bahkan penderitaan, saudara ya. Itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, orang Kristen, orang percaya tidak peduli seberapa salehnya dia, rajinnya dia perpuluhan dan persembahan, pasti akan mengalami yang namanya ujian. Dan kita jangan heran, saudara. Itu pun yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian.
Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, ayat ini saudara mematahkan teologi prosperity yang bilang kalau kamu taat kamu akan melewati terbang bersama Tuhan. Yang lain dapat masalah kamu enggak gitu saudara ya. Itu keliru saudara. Ikut Tuhan pasti selalu senang dalam hidupnya itu sangat keliru. Ayat ini jelas katakan jangan kamu heran, jangan kaget. Kalau kita mengalami ujian dalam kehidupan kita sebagai api yang memurnikan. Ayat 13 katakan apa? Sebaliknya, dikatakan apa saudara? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang karena imannya menderita bagi Kristus. Petrus katakan bersukacitalah karena kamu sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi ujian kehidupan itu normal saudara. Amin saudara. Ujian kehidupan itu wajar dan normal. Dan ketika kita tahu ujian ini justru akan memurnikan iman saya, disitulah Rasul Petrus dan Rasul Yakobus katakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Makanya saudara orang-orang yang rata-rata orang-orang yang bukan Kristen melihat orang Kristen itu agak aneh saudara. Loh kamu menderita meskipun ya dia mungkin sedih tapi kok tetap bisa punya pengharapan, punya sukacita. Kenapa saudara? Karena kita tahu ujian yang kita hadapi ini justru akan memurnikan iman kita. Amin saudara. Ya, itulah sebabnya kita bisa menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan saudara. Ya, Rasul Yakobus pernah mengajarkan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ada yang sedang mengalami pergumulan hari ini saudara? Angkat tangannya dalam hati aja saudara. Ya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena kita akan menjadi semakin sempurna dan utuh. Amin saudara. Di kantor tetaplah menjadi orang yang dikenal dengan kejujurannya. Amin saudara. Kalau karena kejujuran kita itu kita menderita saudara. Dimusuhin dan lain sebagainya. Rasul Yakobus katakan anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Itu adalah tanda bahwa kita memang benar-benar adalah pengikut Kristus saudara. Jadi ujian kehidupan yang kita hadapi itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Oh saya ngalamin masalah Tuhan lagi ninggalin saya. Enggak saudara. Seringkali ujian kehidupan Tuhan pakai sebagai bagian dari pembentukan kerohanian kita. Amin saudara. Ya, karena di kitab Ibrani pun dikatakan apa? Kita ini bukan anak-anak gampangan. Kalau anak-anak gampangan dibiar-biarin, dienak-enakin. Tuhan gak sayang sama kita berarti. Tapi kalau Tuhan sayang sama kita saudara, dia akan menegur, menghajar kita, mengasah kita, mendisiplin kita. Amin saudara. Ya. Lewat kehidupan, lewat pergumulan hidup yang kita alami. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus saudara. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami ujian, saudara? Disinilah kita belajar dari kisah Tuhan Yesus di padang gurun. Yesus dia adalah teladan, tapi lebih dari sekedar teladan, saudara. Dia adalah juru selamat kita. Ya, Yesus memberikan kita teladan untuk menghadapi ujian dan pencobaan, karena dia sendiri pun pernah dicobai oleh iblis, saudara. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana caranya bertahan ketika kita sedang ada dalam ujian dan pencobaan saudara, ya kita lihat Tuhan Yesus. Mata kita memandang kepada dia saudara. Yesus memberikan kita teladan ketika kita, bagaimana seharusnya kita menghadapi ujian dan cobaan, itu apa? Mengandalkan firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus berkali-kali katakan ada tertulis, ada tertulis. Dia adalah perisai dari panah-panah api yang dilemparkan oleh iblis. Tuhan Yesus berkali-kali bilang ada tertulis, ada tertulis. Artinya firman Tuhan itu penting.
Kita sangat membutuhkan firman lebih daripada yang kita kira, saudara. Amin, saudara. Hampir sama seperti makan bahkan dan bernafas. Mazmur katakan apa? Berbahagialah mereka yang merenungkan firman. Mereka seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, saudara. Artinya apa? Orang itu tidak akan pernah merasa haus, saudara. Mazmur katakan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, saudara. Dengan menjaganya sesuai dengan tanpa firman Tuhan, artinya kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Makanya saya mau katakan, saudara, membaca, merenungkan, dan menghafalkan firman mungkin adalah kegiatan paling penting dalam hidup, saudara. Karena itulah kekuatan kita. Amin, saudara. Jadi mari kita bangun kebiasaan itu. Amin, saudara. Haleluya. Di gereja kita rayon-rayon biasanya ada baca Alkitab setiap hari, saudara ya. Baca, renungkan, saudara. Mungkin ada satu ayat yang mau dihafalkan, hafalkan, saudara. Itu sangat baik bagi kita. Sangat baik bagi kesehatan rohani dan jasmani kita, saudara. Jangan sungkan sama Pak Frans, sama Pak Iwan, ketua rayon, saudara ya. Sama Pak Tirta, udah buru-buru lapor, pokoknya udah deh. Padahal cuma baca sampulnya, Alkitab, saudara. Jangan karena sungkan, tapi biarlah untuk keuntungan diri kita sendiri. Amin, saudara. Ya. Nah, selain sebagai teladan, saudara, jangan pernah lupa Kristus juga adalah juru selamat kita. Perhatikan, saudara, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, dikatakan apa? Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat ini sangat luar biasa sekali. Yesus dicobai. Dia melalui semua penderitaan itu. Supaya dia bisa bersama-sama dengan kita, saudara. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia tahu persis apa yang kita alami. Mungkin kita merasa penderitaan kita begitu hebat. Tuhan Yesus jauh lebih hebat lagi. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Saya ketika baca ayat ini, saudara, saya benar-benar merasa kita itu punya Tuhan yang sangat dekat, saudara. Kita bukan punya Tuhan yang jauh, yang cuman bilang, ayo kamu harus berusaha lebih keras, ayo kamu harus berusaha lebih taat, ayo kamu harus berusaha lebih percaya lagi, ayo, dia cuman ngomongin dari jauh. Enggak, saudara. Tuhan yang kita punya, dia melalui apa yang kita lalui. Dan ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara mungkin gak lihat dia, saudara. Tapi dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Karena dia sudah pernah melalui itu semua. Dikhianati, dilecehkan. Tuhan Yesus bilang, aku mengalami itu semua. Supaya aku bisa menguatkan kamu. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berkata, perhatikan caraku melakukannya. Enggak, saudara. Tapi dia juga berkata, aku akan menolongmu melakukannya, saudara. Itu Tuhan yang kita sembah, saudara. Dan karena Kristus sudah menang, maka kita pun dimampukan untuk melewati ujian hidup dengan kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Seringkali kita menerima yang tadi saya katakan, saudara, menerima ejekan-ejekan karena kita percaya Tuhan Yesus, saudara. Tapi ketika kita mengerti kenapa yang maha mulia ini mau menjadi hina. Kenapa yang punya segalanya ini dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita. Ketika kita tahu alasannya, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mau meninggalkan segala-galanya. Masuk ke dalam penderitaan dunia ini. Bahkan dia ditolak oleh ciptaannya sendiri. Ketika kita tahu alasannya bahwa dia datang untuk saya. Di situ kita bangga menjadi orang Kristen. Amin, saudara. Karena saya punya Tuhan yang peduli. Sebagai penutup saya mau kasih statement ini, saudara. Kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan di mana Tuhannya itu menjadi sama seperti manusia. Gak ada kepercayaan yang lain, saudara. Yang Tuhannya itu jadi manusia. Dia masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu kita. Dia adalah Allah yang transenden. Tidak terikat ruang dan waktu. Tapi dia membatasi dirinya, saudara. Dia masuk ke dunianya kita. Berjalan bersama-sama dengan kita.
Murid-muridnya Tuhan bahkan tidur bersama-sama dengan Allah semesta alam, saudara. Tujuannya apa? Karena dia mau ikut merasakan kelemahan kita. Hari ini percayalah saudara, Dia adalah Allah yang mengerti perasaan kita. Kenapa saudara? Kenapa Allah kita bisa mengerti perasaan kita? Jawabannya satu, karena Dia pernah menjadi sama seperti kita, saudara. Dia mengerti apa yang kita alami. Hari ini saudara, bagi kita yang sedang mengalami mungkin ujian, padang gurun saudara, Kristus sudah menang bagi kita, amin saudara. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mari kita pandang Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita untuk menguatkan kita. Di dalam lembah air mata, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara, mari kita renungkan di area mana saya sedang dicobai hari ini. Mari kita renungkan saudara, apakah saya mengandalkan firman atau kekuatan diri saya? Mari kita mau pandang Kristus pagi hari ini saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau renungkan saudara, betapa Dia sudah menyertai kita pagi hari ini. Pujian tadi sebelum firman sangat memberkati sekali saudara. Kadang kita lupa saudara bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dan hari ini Dia ada bersama-sama dengan